Salam potensi, sahabat soft skill. Senang ketemu kembali di kajian Nahjul Balaghah bersama saya Lailan Saidina. Kali ini kita akan bicara tentang kesombongan atau kata dasarnya sombong. Teman-teman, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sombong? Itu adalah pertanyaan mendasarnya. Kesombongan adalah, atau kalau dalam istilah lain dalam bahasa Inggris disebut dengan pride atau superbia dalam istilah bahasa Latin dan fakar dalam bahasa Arabnya, sama maknanya adalah sombong. Nah, secara maknawi sombong itu adalah sebuah perasaan pribadi atau sebuah emosi yang ada di dalam diri kita masing-masing yang secara umum mengacu pada dua hal atau pada dua makna. Yang pertama adalah sombong yang mengacu pada makna yang konotasinya sedikit negatif, ya, atau tidak kita sebut sedikit negatif, konotasi negatif supaya lebih jelas. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Konotasi negatif yang terkait dengan sombong adalah sebuah perasaan pribadi yang merasa bahwa prestasi atau status kita itu lebih meningkat dibandingkan dengan orang lain yang ada di sekitar kita, yang kemudian memunculkan satu perasaan atau sifat baru namanya angkuh atau keangkuhan. Itu adalah salah satu bentuk saluran sifat sombong yang mengacu pada sesuatu yang berkonotasi negatif, maka melahirkan keangkuhan. Oke, nah teman-teman, kemudian yang kedua, salah satu acuan yang kedua dari sifat sombong adalah yang sedikit berkonotasi positif. Misalnya seperti apa? Ada perasaan bahwa kita mendapatkan kepuasan diri ketika kita bisa mencapai sesuatu. Ya, kita merasa puas karena kita merasa berhasil mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Sebenarnya rasa puas diri ini pun salah satu bentuk turunan dari sifat sombong, hanya saja sedikit berkonotasi positif dibandingkan dengan yang pertama tadi, keangkuhan. Oke. Secara keilmuan, ya, terutama dalam kajian para filsuf dan psikologi sosial, sombong ini adalah sebuah sifat emosi sekunder. Kenapa dia disebut sebagai emosi sekunder? Karena memang masih sangat samar-samar bagaimana memisahkan antara misalnya sombong dengan kebahagiaan berlebih, atau sombong dengan orang yang sedang percaya diri tinggi. Ini dua hal yang terkadang sangat sulit untuk dibedakan. Beti istilahnya, beda tipis. Karena itu dia disebut sebagai emosi sekunder. Oke, teman-teman, bicara tentang kesombongan, saya jadi teringat ada satu cerita seperti ini. Barangkali teman-teman juga pernah mendengar cerita ini. Ada seorang profesor, pernah dengar ya, seorang profesor yang merasa ilmunya sudah sangat tinggi. Suatu ketika dia ingin pulang kampung karena ada kerinduan terhadap kampungnya. Tapi mungkin sekarang nggak boleh pulang kampung ya. Yang nggak boleh mudik, pulang kampung boleh. Oke, jadi si profesor ini kangen dengan kampungnya. Dia pulang kampung, sampai di kampung dia ingin jalan-jalan melihat desanya yang sudah lama dia tinggalkan. Lalu dia ketemu dengan seorang nelayan kecil. Dia minta tumpangi perahunya dan dia mengajak si nelayan tadi itu untuk keliling danau yang ada di kampungnya. Ya, jadi di perahu itu hanya ada mereka berdua, si nelayan dan profesor ini. Nah, dalam perjalanan melihat-lihat kampung, mengarungi danau, si profesor ini kemudian bertanya kepada nelayan, "Kamu pernah belajar matematika?" "Tidak, saya tidak tahu matematika," kata nelayan. "Wah, sayang sekali. Kalau begitu kamu sudah kehilangan 1/4 dari kehidupanmu." Lalu si profesor bertanya lagi sambil mereka mengarungi danau kecil di kampung mereka itu, "Kamu pernah belajar filsafat?" "Oh tidak, apalagi filsafat, saya tidak pernah belajar itu." "Wah, sayang sekali, kamu sudah kehilangan setengah atau separuh dari kehidupanmu." Terus mereka berjalan lagi. Dalam perjalanan itu si profesor kembali bertanya, "Kamu belajar sejarah tidak?" "Tidak." "Wah, kamu ini gimana, sayang sekali, kamu sudah kehilangan lebih dari separuh kehidupanmu." Nah, dalam perjalanan itu kemudian tiba-tiba angin berhembus sedikit lebih kencang dibandingkan dengan tadi, yang kemudian mengakibatkan air di danau itu menjadi bergelombang lebih
lebih besar, anginnya semakin berhembus kencang dan ombaknya menjadi semakin besar, maka perahu itu kemudian menjadi oleng. Terlihat si profesor itu sudah mulai panik ketakutan, dan dengan tenang si nelayan tadi bertanya kepada profesor, "Profesor, Anda belajar berenang tidak?" "Wah tidak, saya tidak bisa berenang." "Kasihan sekali kalau begitu, Anda akan kehilangan 100% kehidupan sekarang." Oke teman-teman, itu adalah sebuah kisah klasik, tetapi sebenarnya ada makna yang paling penting yang bisa kita petik dari cerita itu terkait dengan kesombongan yang tadi kita bicarakan. Ingat, setiap orang pasti tidak akan bisa menguasai segala hal. Ketika kita merasa memiliki sesuatu, terkadang kita merasa sombong dibandingkan dengan orang lain yang barangkali tidak memiliki sesuatu seperti yang kita miliki. Apakah itu pengetahuan? Ada orang yang sombong karena merasa pengetahuannya lebih dibandingkan dengan orang lain. Ada orang yang merasa sombong karena dia merasa lebih ganteng. Sayangnya saya nggak sombong walaupun saya ganteng. Oke, ada orang yang merasa pantas sombong karena dia merasa lebih kaya dibandingkan orang lain, dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang terkadang memunculkan sifat sombong kita. Tapi teman-teman, satu hal yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini adalah, ingat, kesombongan pada suatu saat akan menggilas orang yang sombong itu sendiri. Barang siapa yang sombong, maka kesombongan itu pada suatu saat akan menggilas dirinya, seperti cerita sang profesor tadi. Teman-teman, ikuti terus kajian Nahjul Balaghah ini. Nanti kita akan sambung bagaimana kalimat mutiara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah yang sangat indah terkait dengan sombong. Tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.